Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Jafar, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan NIM 2398012326, Prodi Biologi di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah induk saya, yaitu SMA Negeri 3 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 fase E materi perubahan lingkungan dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua nak ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Tolong ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya siap gerak. Marilah teman-teman, kita berdoa sebelum belajar agar apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir pada hari ini, satu Engki izin dengan Kiki Rizky Aulia izin juga. Jadi semuanya izin ya? Iya, Bu. Terima kasih ya. Pasti bisa luar biasa. Saya mau dulu ingatkan, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi pelajaran yang lalu? Silahkan angkat tangannya kalau yang masih ingat. Silahkan. Materi yang telah dipelajari sebelumnya yaitu materi ekosistem mengenai interaksi antar komponen ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida energi. Iya, terima kasih. Siapa yang menambahkan? Mau menambahkan? Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti ini kita sama-sama nak belajar. Bagaimana kalian nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah, penyebab berbagai pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana nanti kalian mampu mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah, baik itu limbah cair, gas, padat, dan juga B3. Ini yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya ini, jadi ada dua nak ya. Jadi ada bagaimana kalian nanti mampu mengidentifikasi, kemudian mampu mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah. Kita hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Adapun topik materi hari ini yang kita pelajari mengenai pencemaran lingkungan dan pengolahannya. Nah, tapi sebelum kita mulai saya akan perlihatkan dulu video pembelajaran kita ini. Tolong disimak nak, karena akan Ibu berikan nanti pertanyaan setelah kalian. Halo semuanya, kembali lagi di channel Komunikasi. Permasalahan keuangan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan hidup sendiri bisa terjadi tanpa alam menggunakan orang manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan keuangan hidup yang perlu diperhatikan. Satu, masalah pencemaran sungai. Permasalahan keuangan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Dua, kerusakan lebat. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan lebat. Yang dibiarkan agar orang di Indonesia bisa dibuka dengan membangun sistem jadi tidak stabil. Tiga, banjir.
tahun di beberapa wilayah Indonesia dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia di bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia memang masih berkembang tidak baik dari dana penjagaan dan aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dan Tadi kita lihat video pembelajarannya. Kira-kira permasalahan apa yang ada di tadi yang kalian perhatikan tadi di atas itu video pembelajarannya? Permasalahan apa yang muncul di sini? Ada permasalahan lingkungannya tadi. Ada? Masalah pencemaran Ya, silakan Nalutia. masalah pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir dan pencemaran udara, penurunan keragaman hayati, sampah yang menumpuk dan pencemaran tanah. Ya, betul sekali tadi yang dikatakan. Itu berbagai macam permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia sekarang ini yang menjadi masalah terbesar. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana permasalahan itu, kemudian solusi apa yang kira-kira yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti ini. Ada yang bisa? Untuk mengatasi pencemaran lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Terima kasih. Ya, betul sekali. Itu solusinya ya nak ya. Bagaimana supaya ini permasalahan di sungai, apakah itu di sungai, apakah itu di mana lagi nih? Di udara, di sekitar, tanah, semua itu bisa diatasi kalau kita dapat solusinya ya. Kemudian sebelum saya masuk ke pokok permasalahan yang akan kita bahas, nanti di sini akan saya jelaskan mengenai apa itu ini ya, pencemaran. Nah, pencemaran menurut lingkungan hidup, undang-undang ini ya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Nah, sementara pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Nah, perhatikan pencemaran yang ini ya. Zat yang mencemari lingkungan dinamakan polutan. Nah, polutan itu berupa semua yang menimbulkan efek penurunan kualitas suatu lingkungan hidup hingga tidak berfungsi sebagaimana diperuntukannya, dan juga lingkungan dikatakan tercemar jika kadar suatu polutan dalam benda atau lingkungan tersebut melebihi dari ambang batas. Nah, adapun macam-macam pencemaran lingkungan, yang pertama itu adalah ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Nah, perhatikan setiap pokok-pokoknya. Pencemaran udara ini dilihat dari atmosfer, gas nitrogen itu ada sekitar 78%. Selebihnya itu ada oksigen, gas argon, karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas lainnya. Nah, yang tercemar di sini jika komposisi atmosfer di bumi sudah tidak sedemikian rupa, sehingga muncullah zat tercemar seperti ada namanya karbon monoksida, karbon oksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon atau CFC, kemudian ozon, gas rumah kaca. Jadi itu ya. Ini pencemaran udara. Uji pencemaran air ini bisa dilakukan dengan 3 parameter. Ada secara parameter fisik, parameter kimia, kemudian parameter biologi. Nah, sumber pencemaran air ini ada 2. Ada secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, jadi ada ini ya. Diperhatikan yang secara langsung itu langsung dibuang ke dalam air ya, contohnya air sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Kemudian tidak langsung berasal dari limbah industri atau domestik. Apakah itu
limbah domestik itu berupa deterjen, tinja atau sampah organik, limbah industri, baik itu merkuri, timbal, tembaga. Kemudian limbah pertanian, yakni ada juga pestisida. Kemudian limbah pertambangan seperti tambang emas atau menggunakan merkuri. Kemudian pencemaran tanah. Ada dua juga ini anak ya. Ada secara langsung, ada juga secara Tidak langsung. Ibu akan bagikan PPT-nya. Ada dampak negatif terjadinya pencemaran tanah. Kemudian ini adalah pencemaran suara. Ini pencemaran suara ini mempengaruhi apakah itu kebisingan impulsif, kebisingan semi kontinu, kemudian kebisingan kontinu. Ini ada contoh-contohnya, silahkan nanti Ibu bagikan. Kemudian ini adalah penanganan limbah. Nah, dari sini tadi ada beberapa gambaran mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Ada berapa tadi pencemaran lingkungan? 4. Apa itu? Pencemaran air, tanah, udara, suara. Oke. Jadi ada 4. Jadi sudah tahu semua nak ya. Kemudian penanganannya. Nah, penanganannya tadi ini dapat kita lakukan baik secara penanganan limbah secara organik ataupun secara anorganik. Kemudian nanti di sini dibagi-bagi. Apakah pembagiannya dari ada beberapa tadi itu nak? Ada yang limbah berbahaya dan beracun, ada juga limbah yang tidak berbahaya. Nah, yang limbah yang tidak berbahaya ini yang akan diolah, kemudian menjadi suatu proses namanya daur ulang. Nah, sekarang karena kita masuk ke materi pencemaran lingkungan, ada tadi tujuan tadi yang ingin kita capai. Jadi saya akan bagikan kelompoknya dulu nak ya. Nah, ini adalah daftar nama kelompok. Tadi waktu pekan lalu saya sudah berikan juga asesmen awal. Jadi dari sini saya bentuk kelompoknya nak ya. Jadi untuk kelompok 1 silakan dibaca. Jadi materi untuk kelompok 1 nanti yang akan dibahas adalah pencemaran air laut. Kemudian kelompok 2 pencemaran tanah, kelompok 3 pencemaran udara, kelompok 4 pencemaran sungai, kelompok 5 pencemaran suara. Ada yang mau ditanyakan nak sebelum kita mulai? Sudah dilihat semua pembagian kelompoknya nak? Sudah. Sekarang silakan duduk berdasarkan teman kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berdasarkan teman kelompoknya semua? Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 1 sudah ya. Sama itu bukan. Kencing. Jauh pulang kan. Nah, sekarang semuanya
melihat KPD yang Ibu bagikan. Tolong diperhatikan semua. Saya akan berikan arahan. Nah, di situ LKPD-nya nanti ditulis kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian nanti dibaca itu landasan teori untuk mengacu, membantu kalian menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Perhatikan langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa ya. Perhatikan itu kelompok 1 membahas tentang pencemaran air laut, kelompok 2 pencemaran tanah, kelompok 3 pencemaran udara, kelompok 4 pencemaran air sungai, kelompok 5 pencemaran suara. Nah, adapun yang kalian diskusikan di sini ada 3. Nah, kalian yang pertama yang akan didiskusikan yang pertama, bagaimana kalian nanti mengidentifikasi jenis-jenis limbah pada pencemaran. Apakah itu tadi berdasarkan tadi materi yang Ibu bagikan dengan mengacu pada artikel yang ada di lamannya tadi ya, ada link yang Ibu berikan di situ ya. Nanti dibuka linknya, artikel dan juga jurnal. Jadi ada 3, mengidentifikasi jenis-jenis limbah, kemudian dampak adanya limbah, kemudian solusi penanganan dari pencemaran yang apakah itu air laut, tanah, udara, sungai atau suara. Kemudian terakhir kesimpulan. Nanti setelah itu kalian akan presentasekan di atas ya seperti biasa. Kalian akan mempresentasekan setiap kelompok hasil diskusinya. Bisa dipahami semua? Nah, sekarang silahkan kalian bekerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti yang diskusi kita kali ini, yang pertama itu penilaian presentasi. Nanti yang saya nilai di sini bagaimana kerjasama kelompok kalian, kemudian bagaimana pemahaman materi, bagaimana kalian menyajikan materi, kemudian kemampuan memberikan tanggapan. Kemudian rubrik penilaian diskusi di sini ada 3 yang akan saya nilai. Bagaimana nanti kalian ini bekerja sama dalam kelompok, kemudian hasil diskusinya bagaimana, kemudian bagaimana kalian menyiapkan bahan untuk presentasi. Kemudian terakhir penilaian sikap, yakni profil pelajar Pancasila, karena di sini sekarang kurikulum merdeka. Jadi di sini yang saya nilai di sini ada 3 kita berdiskusi, berarti yang pertama itu bagaimana kalian mampu bernalar kritis, disiplin dan juga bergotong royong. Ya nak ya? Ya silahkan bekerja.
Pemateri pertama saya silakan untuk Fadil Sabri. Jenis-jenis limbah pada pencemaran tanah. 1. Limbah domestik, limbah atau sisa makanan, sampah plastik. 2. Limbah industri, logam berat, pertambangan minyak dan gas. 3. Limbah pertanian, pestisida, pupuk kimia, limbah ternak. Adapun dampak adanya limbah. 1. Timbulnya bau di tanah yang dicemari sampah. 2. Tidak dapatnya memanfaatkan tanah akibat sampah yang menutupi tanah. 3. Permukaan tanah menjadi rusak akibat penimbunan jangka panjang atau dalam waktu lama. Baik, saya memberi kepada Albertus. 4. Air yang meresap ke dalam tanah terkontaminasi, mengakibatkan turunnya kualitas air tanah. 5. Timbunan limbah yang mengering juga dapat mengundang bahaya kebakaran. 6. Turunnya tingkat kesuburan tanah. Adapun solusi atau penanganan pencemaran tanah sebagai berikut. Remediasi ialah suatu proses atau pengembalian yang tidak baik menjadi baik. Bioremediasi ialah metode remediasi yang menggunakan organisme hidup untuk mengurangi polutan. Dan yang terakhir, fitoremediasi ialah metode remediasi yang menggunakan tanaman untuk mengurangi polutan. Berikut saya serahkan kesimpulan kepada Maulana. Baik, saya akan membacakan kesimpulan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Oke. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan saya, apa solusi dari pencemaran tanah? Apa solusi dari pencemaran tanah jika terjadi pencemaran tanah? Agar tidak terjadi Jika pencemaran terjadi, tanah. ya. Oke, saya solusi agar tidak terjadi pencemaran tanah. Yang pertama, bijaklah dalam membuang limbah. Jangan membuang sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Dan juga kurangilah menggunakan produk yang susah untuk dikelola kembali atau digunakan kembali. Atau dalam simpelnya, jangan pakai bahan yang satu kali pakai karena akan membuat menumpuknya sampah. Bagaimana Nahla? Oke, serasa Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mau tulis kesimpulannya? Nah, jadi sudah sangat jelas tadi ya yang dikatakan tadi di kelompok 2 mengenai pencemaran tanah. Bagaimana limbah, jenis-jenis limbah apa saja yang ada di pencemaran tanah yang tadi itu sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak terjadinya pencemaran tanah, kemudian solusi yang diberikan pada saat terjadinya pencemaran tanah. Jadi sudah sangat bagus. Nah, sekarang saya persilakan kelompok 4 untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Di dalam pencemaran sungai ada beberapa jenis-jenis limbah yang ada pada pencemaran di air sungai. Salah satunya ialah limbah industri. Limbah industri yang mengandung logam berat seringkali dibuang ke sungai. Akibat dari pembuangan limbah ini ialah sungai akan tercemar dan dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis logam berat yang terdapat dalam limbah industri yaitu raksa, kadmium, dan lain sebagainya. B. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab dalam pencemaran air di sungai.
Limbah rumah tangga umumnya berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri, non-biodegradable. Contohnya ialah plastik, gelas atau kaca, kain, logam, karet, dan lain-lainnya. Kemudian deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air karena deterjen sangat susah diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya kita dilanjut oleh Iksan. C. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan di lahan pertanian dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan di sungai. Hal tersebut terjadi karena sebagian pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan terbuang bersama aliran ke perairan tersebut. Akibatnya, perairan ditumbuhi ganggang yang subur. Tahu biomin? Apa biomin? Algoid. Adapun dampaknya yaitu terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai, berkurangnya ketersediaan air bersih, reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Adapun solusinya yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, tidak menampung air di sungai, tidak membuang sampah di sungai, mengelola penggunaan deterjen dengan baik. Baik, jadi yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kami yaitu pencemaran sungai adalah perubahan keadaan air sungai akibat masuknya zat, energi, atau makhluk hidup yang berasal dari aktivitas manusia. Adapun jenis-jenis limbah pada pencemaran air sungai ialah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dari jenis-jenis limbah ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya peristiwa seperti terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai. Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini ialah tidak membuang sampah di sungai. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa di setiap dampak yang terjadi karena adanya limbah di sungai pasti dapat diatasi jika kita sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya di sungai agar tidak terjadi pencemaran. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai pencemaran sungai. Dan kami membuka sesi tanya jawab untuk satu perwakilan. Pertanyaan saya, reaksi kimia apa yang terjadi di air sungai? Sesuai dampak adanya limbah di sungai, yaitu reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat. Jadi reaksi kimia yang ada dalam air sungai itu berupa reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian juga ada asam dan basa, dan juga ada pengendapan. Tiara dari kelompok 2, saya ingin bertanya, jika sungai sudah tercemar, bagaimana cara mengatasinya? Pencemaran air sungai yaitu kita dapat melakukan pengolahan limbah dengan benar, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, tidak membuang sampah di sungai, dan juga mengelola penggunaan deterjen dengan baik. Jadi kesimpulannya, jika sungai tersebut sudah tercemar, maka kita sebagai masyarakat bisa bergerak secara langsung untuk membersihkan sungai yang sudah tercemar tersebut. Oke. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kertasnya tadi itu mana ke pendeta nak? Pistol ke saya. Itu kesimpulan saja. Singkat padat dan jelas. Pencemaran apa tadi? Sungai. Sungai. Ini sungai. Stunting yang cacing yang dibantai itu cacingnya
Jadi sudah sangat jelas tadi Naya. Tadi paparan dari kelompok berapa tadi ini yang pencemaran sungai? Kelompok 4 ya Naya. Bagaimana jenis-jenis limbah? Sangat jelas. Mulai dari limbah industri, limbah apa lagi tadi? Limbah rumah tangga. Kemudian limbah pertanian yang mencemari sungai. Kemudian dampaknya apa yang terjadi apabila terjadi pencemaran sungai, terutama yang ada di ekosistem sungai. Apa yang tercemar di situ? Yang pertama, dampaknya pada hewan yang hidup di sungai. Kemudian apa lagi? Bagi kita juga, karena kita juga membutuhkan air sungai untuk kelangsungan hidup kita. Kemudian solusinya, kira-kira kalau terjadi seperti itu, apa? Apa tadi? Apa solusi yang tadi yang apabila terjadi pencemaran sungai? Apa tadi nak? Rutin, jangan membuang sampah, terutama di sungai. Jangan membuang sampah di sungai. Kemudian mengurangi apa tadi? Mengurangi sampah-sampah yang dapat menyebabkan apa? Terjadinya banjir atau pencemaran. Karena kalau sungai tercemar dapat menyebabkan juga banjir. Akan sedikit, mungkin masih ada ganjalan sedikit mengenai pencemaran udara terkait dengan apa nak? Menambahkan tadi. Oh ya silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan nak. Ya, terkait karena ada pertanyaan yang lama sekali dijawab, saya akan menambahkan sedikit. Pencemaran udara itu dapat berakibat pada iklim, terutamanya pencemaran udara. Contohnya pemanasan global. Cahaya yang dipantulkan dari rumah kaca akan merusaki lapisan ozon, sehingga daerah yang rusak lapisan ozonnya akan timbul pemanasan yang meningkat. Pemanasan global yang meningkat, sehingga dapat dikategorikan bahwa pencemaran udara itu dapat berakibat pada perubahan iklim. Iya, betul sekali. Tambahan dari materi tadi atau jawaban dari ini temannya tadi nak ya, bahwa bagaimana itu pengaruh pencemaran udara mempengaruhi perubahan lingkungan. Saya rasa sudah jelas. Sekarang karena sudah selesai diskusinya, saya tambahkan dulu sedikit ya. Nah, jadi dari hasil kesimpulan hampir selesai. Lagi sedikit nak. Itu tutorial ini, tutorial. Ini. Ya, kesimpulan tadi ini kalian sudah tuliskan semua di atas. Ini hasil akhir dari materi kita hari ini, yang mana macam-macam pencemaran lingkungan ada 4. Kemudian yang mana diskusinya di sini ada 5 kelompok. Pencemaran air karena kita berada di kehidupan sehari-hari sudah biasa terlihat yang mengenai namanya air laut. Kemudian jadi saya ambil pencemaran laut, kemudian pencemaran sungai, kemudian ada pencemaran udara, pencemaran tanah, kemudian pencemaran suara. Dari hasil kesimpulannya ini sudah sangat jelas bagaimana apa itu dari pencemaran laut, sungai, udara, tanah dan suara. Dari hasil ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau memaparkan kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Ada 2 orang. Saya persilakan dulu ke Beste dulu. Ya, silakan. Yang telah diberikan, perkenalkan nama saya Suci Rahmadini, dan saya akan menyimpulkan mengenai materi yang dibahas pada hari ini, yaitu pencemaran lingkungan ialah perubahan negatif pada kondisi lingkungan yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Menurut saya, salah satu faktornya ialah peningkatan jumlah penduduk dan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Kemudian pada pembelajaran hari ini saya juga dapat mengetahui mengenai jenis-jenis pencemaran, yang dimana terdapat 4 jenis, yaitu pencemaran air, udara, suara, dan tanah. Dari terkait pencemaran lingkungan berdasarkan teori, dan juga kita dapat melakukan praktik
melalui LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Hasna, yang dimana kita mendapatkan kesempatan menganalisis dan mengidentifikasi terkait jurnal yang telah diberikan, yang dimana kita mengidentifikasi atau menganalisis terkait limbah yang mencemari lingkungan tersebut, dampak apa yang terjadi atas limbah yang mencemari lingkungan tersebut, dan solusi atau penanganan untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Ya, terima kasih. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Saya rasa kalian sudah bisa memahami semua mengenai apa itu pencemaran, bagaimana dampaknya, kemudian solusi apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi namanya pencemaran lingkungan. Karena materi kita sudah selesai, saya persilahkan bukunya semua ditutup. Ibu, seperti biasa kita adakan post test lagi ya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan. Bukunya semua ditutup, siapkan HP sekarang. Belum ya, Bre. Ya, silahkan. Apa, Kak? Iya. Sudah bisa terbuka semua? Ya, Bu. Ya, oke, silahkan dikerja. Oke, bisa kita shoot gampang. Letak kesalahan yang tidak dipahami tadi itu. Oke? Sudah? Waktunya Ayo, waktu. pakai PCA ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, saya minta ketua kelasnya pimpin doa. Telurnya siap gerak. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar biologi.